Nah, jangan sampai salah, burungnya sudah cukup emosi dan birahinya diumbar, malah hilang. Jadi banyak salah kaprah itu burung sudah cukup, kepar dengan tujuan fisik katanya. Biar dapat tenaga. Padahal fisik suara itu bukan dari sayap, bukan dari tenaga, nggak menunjang juga di napas. Nah, jangan burung udah enak, udah rapih, kita umbar, jadi dingin. Ya namanya burung nggak ada emosi, nggak ada birahi. Diadu yang ngukluk doang. Makannya dari pola jemur, pola mandi. Oh, dia dimandiin tiap hari, birahinya malah naik. Oh, dia tidak dimandiin, ini birahinya turun. Emosinya juga seperti itu. Mandi pagi, oh dongkrak emosi. Mau tanya nih, untuk alamat lengkap ini di mana, Pak? Di Purwodadi, Sukoharjo 3. Pring Sewu, Lampung. Pring Sewu, Lampung. Iya. Oke. Jadi untuk penerimaan siswa di sini yang kriterianya gimana, Pak? Pastol, trotol atau gimana? Sini trotol iya, pastol juga iya. Terus terakhir-terakhir ini banyak malah burung bermasalah. Oh, oke. Dan burung trouble. Iya, burung trouble. Jadi banyak masuk itu malah sekarang burung trouble. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih bersama Ko Ahau ini. Iya. Jadi ini lanjutan di video part keduanya. Kalau kemarin kita review sekolah, Ko ya. Iya. Kali ini kita akan berbagi tips nih sama Ko Ahau masalah burung murai batu yang diumbar, Ko. Iya. Karena masih banyak teman-teman yang belum paham mungkin umbar itu untuk apa sebenarnya. Nah, mungkin Koko bisa dijelasin, Ko. Jadi kalau saya itu umbar itu buat neken, ngurangin emosi dia dan birahi dia. Jadi burung yang over emosi atau over birahi itu dengan diumbar itu jauh menurun. Oke. Gitu. Nah, jangan sampai salah, burungnya sudah cukup emosi dan birahinya diumbar, malah hilang. Jadi banyak salah kaprah itu burung sudah cukup, kepar dengan tujuan fisik katanya. Biar dapat tenaga. Padahal fisik suara itu bukan dari sayap, bukan dari tenaga, nggak menunjang juga di napas. Unggas napas kan dari dubur. Jadi nggak ada pengaruhnya di terbang-terbang itu. Ya untuk sehat bagus, memang sehat, tapi untuk suara rasanya jauh. Mau terbang dia kuat 1000 kali terbang, nggak menunjang di suaranya. Jadi seni suara itu kalau di burung ya, kalau menurut saya sama kayak manusia nyanyi. Semakin dia banyak latihan nyanyi, semakin kuat dia fisik untuk bernyanyinya, bukan fisik olahraganya. Jadi ya itulah, jadi beda pemahaman. Ada yang nguber cuma fisik, wah burung di fisik, diumbar di fisik. Lapas burung yang nggak mau, suara dapat jadi bagus enggak, birahinya jadi hilang, emosinya jadi hilang. Jadi burung yang tadinya faktornya bagus banget, kebanyakan umbar jadi hilang semua. Jadi digantung engklak, engkluk. Jadi yang namanya burung nggak punya emosi, nggak punya birahi, apa yang mau diadu? Sedangkan murai ini yang kita adu itu birahinya. Dia bisa keluar gaya, dia bisa keluar suara isian yang gimana sepinternya dia itu karena dia birahinya tinggi. Cari birahi itu cari perhatian lah. Cuman kan di lomba kicau ini jadi burung ini gimana caranya kalau orang dibuat jadi homo, jadi dia tertarik sama lelaki, makanya dia keluar gaya segala gitu sama lelaki. Makanya kalau udah biasa pakai perempuan, dia maunya birahinya itu cuma nama perempuan. Jadi yang buat fisik segala itu ya dari kuncinya cuma birahinya. Birahinya stabil, otomatis fisiknya dapat. Fisik suara ya, bukan fisik badan. Jadi burung yang diumbar itu kok, yang bagusnya yang bagaimana kok? Yang terlalu over emosinya, terlalu over birahinya, umbar bagus. Jadi
bisa lebih ditekan. Jadi kalau burung kita memang diadunya terlalu nampar, nah silakan umbar, bagus itu untuk buat diumbar. Nah, jangan burung udah enak, udah rapih kita umbar, jadi dingin. Ya namanya burung nggak ada emosi, nggak ada birahi. Diadu yang ngukluk doang. Kalau dia kaget atau dia ini, ya pas lagi rezeki dia tembak isian. Tapi dia nembak isian itu bukan karena dia birahi, cuma karena kaget lah, karena ini. Jadi faktor kebiasaan dia bunyi. Yang diadu itu kan waktu dia birahinya itulah gimana intonasi dia keluar suara, ini segala. Tekanannya itu ya dari dia birahinya. Nah, dikepar juga kok. Itu bermasalah nggak kok? Sebenarnya kalau kepar itu kalau memang yang maunya diumbar, ya bagus. Ciri-ciri burung yang mau diumbar itu yang bagaimana? Ya itu yang emosinya tinggi, birahinya tinggi. Iya. Ya kepar lah, dan kepar itu sebenarnya ada yang kan hobinya begitu umbar biarin. Nah, sebenarnya sih bagus tuh ya memang harus terbang begitu pagi sarapan nih. Masuk kandang umbar, terbang suruh berapa ratus kali terbang, itu udah masuk sangkar lagi. Jangan sampai dia mandi, makan di umbaran itu. Ini Kak Beliau, ciri mulai birahi, ciri mulai Emosi. itu apa? Ya, sekalian kok. Ciri-ciri murai yang birahi sama ciri-ciri murai yang over emosi. Kalau over emosi itu jelas kelihatan lah dari numbur nabraknya. Jadi dia numbur tapi udah apa ya? Seperti orang emosi lah. Mangap, ngelowo bisa jadi birahi juga ketinggian bisa jadi ngelowo, birahi emosi tinggi juga bisa jadi ngelowo. Tapi kalau birahi lebih cenderung dia apa ya, kayak seperti merayu terus matok ornamen, bermain tapi nggak keluar suara. Nah birahi kalau emosi lebih cenderung ke numbur, galak lah. Jadi ngelihat musuh bergerak dikit kayak mau dimakan, hantem sana, itulah ya seperti manusia emosi juga lah, udah napas juga megap, jadi nggak mungkin lah dia bisa keluarin suara karena emosinya terlalu tinggi. Jadi ya itulah yang pentingnya, itu harus tahu emosi sama birahi. Jadi kalau birahi wajib tinggi, nah emosinya itu yang kita tekan. Jadi dia dengan birahi tinggi, emosinya stabil, itulah burungnya kerja. Jadi ya tinggal cari aja gimana enaknya. Kuncinya cuman dia birahinya setinggi-tingginya, emosinya yang kita tahan. Nah itulah butuhnya setelan. Ini burung kita stut sekian ini buat nahan emosinya, buat naikin emosinya, itulah dari setelan. Birahi juga dari pakan. Dia mau makannya pakai apa? Dia mau birahinya pakai jangkrik, ya makanya pakai jangkrik. Dia birahinya pakai keroto, kita dongkrak kerotoknya. Ada yang birahinya pakai ulet, kita dongkrak uletnya di lapangan. Ya. Jadi asal udah tahu birahi sama emosinya sih udah rasa-rasanya ya bisa ditanggulangin lah burung segala. Nah yang bingung tuh kadang-kadang kebalik-balik, yang mana emosi, yang mana birahi. Jadi ini makan ini ninggin emosi, dihajar emosinya doang. Jadi burungnya cuma numbur mekro doang. Karena dia belum bisa nentuin ini pakan ini buat emosinya, ini pakan ini buat birahinya. Dongkrak birahi nama emosi itu kan kadang beda-beda. Iya, siap. Kok sekalian kok untuk perawatan murai yang over emosi dan over birahi itu gimana kok? Ya per burung itu beda-beda. Jadi ya lihat dari hari-hari dia tuh emosinya pakai apa gitu. Jadi kalau kita udah tahu nih dia kena jangkrik, emosinya tinggi, ya kita kurangin. Nah dia kena jangkrik, birahinya tinggi, lebihin. Jadi kalau birahi itu kalau bagi saya wajib tinggi untuk birahi ya burung, karena burung nggak punya birahi jangan harap diadu. Jadi ya cuman itu aja, dari pakannya, dari pola jemur, pola mandi. Oh dia dimandiin tiap hari, birahinya malah naik. Oh dia tidak dimandiin, ini birahinya turun. Emosinya juga seperti itu. Mandi pagi, oh dongkrak emosi. Dongkrak mandi sore. Dia kedongkrak emosinya tuh gimana habis dimandiin tuh?
Bongkar Dari enggak, kalau emosi itu dia lebih ke apa ya? Numbur terus gregetnya kelihatan lah. Jadi gimana ya ngejelasin emosi itu kalau lagi bagus itu Jelas. lebih agresif lah intinya. Agresif itu wah, aktif. Itu emosi. Kalau birahi itu gaya dan suara dia gimana, apa yang dia keluarin, segala daya tarik dia itu dari birahi dia itu. Jadi ya seperti misalnya dia mau kawin nih, ini si laki ini pasti dia joget-joget dulu, ngeluarin isian mewah-mewah mungkin untuk menarik perhatian si perempuan biar ngeleper. Ya itulah birahinya tinggi. Ya itulah, jadi semakin birahi dia tinggi, semakin dia mau ngeluarin semuanya. Semakin dia rayu-rayu lah tuh perempuan segala begini. Jadi semaksimal mungkin. Jadi birahi tinggi itu dia keluarin apa yang ada di dia, dikeluarin semua. Nah emosi itu ya itulah agresif, apa sih ya, lebih agresif lah intinya. Agresif itu dari emosi. Iya. Bongkar-bongkar. Nah, apa perlu obat-obatan atau vitamin kok dalam? kalau saya nggak suka, karena kalau obat dan vitamin itu sifatnya kecanduan. Oke. Ini obat ini awalnya 3 tetes, tapi nanti sekian kita pakai nggak mungkin dia naiknya itu sama 3 tetes, pasti naik jadi 5 tetes. Setelah 5 tetes itu dia bagus, nanti minta naik lagi jadi 7 tetes, nanti semakin banyak jadi baal. Jadi begitu udah kebanyakan kita doping apapun nggak ngangkat. Yang enak itu alami. Bolehlah dari pakannya kita kasih makan vitamin nggak masalah. Contohnya tuh? Misalnya jangkriknya entah dikasih kunyit, nah itu ya punya trik masing-masing lah, itu herbal lah, yang herbal lebih bagus. Tapi kalau obat-obatan yang namanya obat perlu. Tapi kalau vitamin, sepengetahuan saya itu kalau vitamin itu ya sifatnya kecanduan. Ketergantungan. Iya, ketergantungan. Jadi nanti ya itulah, dari 1 minta 2, 2 minta 3, 3 minta 4, terus naik terus. Kalau udah puncak atasnya udah mentok. Udah mentok ngedrop itulah. Ya. Itu. Jadi banyak ilmu yang kita dapat bersama Ko Ahau. Kebenaran ini juga sudah malam, Ko Ahau istirahat kok ya. Siap. Terima kasih kok sudah diperbolehkan main ke sini. Lain kali mungkin bisa lagi saya main. Bisa. Kapan aja. Oke, makasih kok ya. Yuk, sama-sama. Selalu buat Ko Ahau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.